Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Kita hadir minggu ini ya. Oke, tentunya saya harapkan tetap semangat ya. Ini untuk teman-teman semua. Kita akan melihat bagaimana pergerakan market di minggu ini ya. Stay tune terus di channel kita di IBFX Surabaya di Market Mover ya tiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ya, yang akan memberikan referensi bagaimana pergerakan market hari ini ya, baik dari tren market, analisa teknikal dan juga fundamental, dan juga tidak ketinggalan sinyal pagi dan juga bincang-bincang dengan sobat-sobat trader semua ya, yang memberikan ulasan-ulasan ya, prediksi-prediksi ya, untuk memperkaya analisa-analisa dan trading plan teman-teman semua di pagi hari ya. Oke, tentunya saya akan langsung pada pembahasan kita di pagi hari ini ya. Kita lihat di sini bagaimana pergerakan market ya, ini di Nasdaq ya, ini yang kembali melaju naik ya. Ini kita lihat di sini untuk ya mendekati rekor tertinggi sepanjang masanya kembali ya. Ini diwaspadai teman-teman semua untuk posisi-posisi ya, tentunya mendekati pemangkasan suku bunga ya yang akan dilakukan minggu ini ya, diprediksi cukup besar di hari eh, Kamis dini hari ya. Ini tentunya akan menjadi penggerak dan memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan di Nasdaq ya. Oke, kita akan mereview pergerakan market hari ini ya di Commodity Gold. Kita awali di Commodity Gold ya. Ini ya, kita lihat di sini pergerakan cukup sideways ya. Ini tertahan untuk kenaikan kembali ya. Dan kita lihat di sini market masih menunggu ya, tentunya keputusan hari Kamis dini hari ya. Bagaimana The Fed akan mengambil keputusan ya, apakah akan memberikan pemangkasan ya atau justru sebaliknya ya. Ini tentunya market masih menunggu-nunggu di minggu ini ya. Diperkirakan range perdagangan untuk minggu ini mendekati hari pengumuman The Fed ya. Ini di antara 3615 sampai di area 3670 ya. Ini range perdagangan untuk minggu ini ya. Bila keputusan The Fed ya akan memangkas suku bunga, tentunya ada peluang untuk kembali mengalami kenaikan ya, dengan target di level psikologis di 3700 ya, atau sebaliknya bila tidak terjadi pemangkasan ya yang mengejutkan, bila terjadi tentunya berpeluang untuk terkoreksi turun ya, dengan menargetkan di level 3500 kembali ya. Ini tentunya para pelaku pasar masih menunggu keputusan di minggu ini ya. Kita berpindah ke oil ya. Di sini kita oil, pergerakan untuk oil. Ya, ini kembali sempat mengalami kenaikan ya yang cukup tinggi, walaupun akhirnya ditutup melemah ya. Ini disebabkan karena serangan drone Ukraina ke Rusia ya. Ini mengganggu distribusi oil sehingga membuat harga sempat naik tajam pada perdagangan di hari Jumat kemarin ya. Namun kekhawatiran akan lemahnya permintaan dari Amerika Serikat ini membuat kenaikan untuk oil terpangkas ya. Oke, tentunya kita lihat di sini untuk pergerakan oil di hari ini ya. Ini kita lihat di sini untuk resisten ya di 6392 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan resisten hari ini. Kemudian untuk area support ya, ini juga kita lihat di sini area untuk support di oil itu di 61.81 ya. Ini tentunya hati-hati bila breakout ya. Ini di level-level tersebut ya. Ini akan memicu tren pergerakan lanjutan untuk oil ya. Kemudian kita lihat untuk mata uang euro ya. Ini mata uang euro kemarin sempat mengalami kenaikan kembali ya, ini untuk euro. Walaupun akhirnya sedikit melemah ya untuk euro ya, ini dan lebih bersifat stagnan ya di hari Jumat kemarin setelah mengalami penurunan. Dolar Amerika Serikat mengalami tekanan setelah data dari Amerika Serikat menunjukkan sentimen konsumen mengalami penurunan pada bulan ini ya. Dengan prediksi pemangkasan suku bunga di minggu ini ya, diperkirakan berpeluang untuk menguat ya untuk mata uang euro ya. Diprediksi diperkirakan akan menuju ke area resisten ya, ini di level 1.1792 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan kenaikan di minggu ini ya, terutama di atas area moving average ya. Ini
Ini juga tentunya menjadi penggerak untuk minggu ini. Kemudian kita lihat untuk mata uang pound sterling ya, untuk pergerakan pound sterling juga sempat kembali mengalami kenaikan ya untuk pound sterling, mirip dengan mata uang euro ya. Ini kita lihat di sini dengan mampu dipangkas penurunan ya dan berakhir stagnan ya seperti yang terjadi di mata uang euro. Tekanan yang dialami oleh dolar Amerika Serikat ini yang menjadi penggerak utama ya. Dan kita lihat di sini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ya untuk hari ini dengan target di 13597 ya. Ini menjadi level target untuk resisten di hari ini ya. Kemudian kita lihat di atas EMA 20 juga masih menunjukkan adanya konfirmasi tren kenaikan ya. Kita berpindah ke pasangan mata uang dolar yen ya. Ini dolar yen masih cukup stagnan ya ini ya. Ini tentunya masih menunggu penggerak yaitu the Fed ya. Ini apakah akan memangkas suku bunganya ya. Kita lihat di sini juga menunggu adanya kepastian siapa yang akan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba ya. Ini yang di mata uang yen Jepang ya. Ini juga kita lihat mengundurkan diri ya. Ini juga terjadi politik yang belum pasti ya di Jepang ya, intinya menjadi penggerak ya, dan masih tetap di level kunci ya di 146,66 ini menjadi level kunci untuk area support, dan kemudian untuk area resisten ada di 148,54 ya untuk pergerakan di hari ini. Kita lihat di Nasdaq ya, ini pergerakan untuk Nasdaq kembali melejit naik ya untuk pergerakan Nasdaq. Kita lihat di sini untuk pergerakan Nasdaq. Level kunci untuk pergerakannya ada di level 24.117 saat ini ya. Kita lihat di sini untuk mulai mendekati level tertinggi sepanjang masanya ya di 24.161 ya. Ini diperkirakan hari ini akan melanjutkan tren bullish ya untuk Nasdaq, tentunya mendekati momen berita dari The Fed ya untuk pemangkasan suku bunga ya. Ini tentunya akan memberikan sentimen positif untuk Nasdaq ya, diperkirakan dalam tren bullish ya untuk pergerakan di hari ini untuk Nasdaq ya. Oke, demikian untuk analisa-analisa teknikal dan juga fundamental hari ini ya. Tentunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, kita akan coba dengarkan ya ini prediksi-prediksi untuk teman kita ya, trader Mas Bayu Prasetyo ya. Ini saya sapa dulu. Selamat pagi, Mas Bayu. Pagi, Pak Son. Oke, semangat ya, Mas Bayu. Mas Bayu, ini kita sharing ini di sesi sharing trader nih ya. Oke, dari pandangan Mas Bayu untuk peluang di hari ini ada di produk apa ini Mas Bayu? Menurut Mas Bayu? Kalau saya di gold, Pak. Di emas, di gold. Oke. Ya. Gimana pandangannya? Apakah Oh, naik apa turun kan ini? pada sesi perdagangan Asia tadi sempat mengalami penurunan, Pak. Iya, betul. Tapi dia untuk melanjutkan penurunan, dia di area support 3630, dia nggak bisa nge-break, akhirnya dia mantul, akhirnya Ya. naik, Pak. Oh, Dan oke. potensi bullish. Tulis naik ya ini ya. Ini Iya, target di sampai berapa ini Mas Bayu untuk mungkin sesi Asia atau Eropa nanti Mas Bayu? kalau saya di area 3650, Pak. 50-an lah. 350. Oke. Jadi sekarang sudah boleh potensi beli ya untuk posisinya Mas Bayu. Iya, dari tadi, Pak, ini saya beli. Oh, di Udah area profit berapa? di harga 3635. Oh, 35 ya. Oke, ini lebih bagus dari posisi saya nih ya. Ini saya dapat harga tadi 3640 ya. Target di 50 ya, Mas Bayu ya. Ini ada prediksi untuk Mas Bayu hari ini ya, potensi naik ya. Ini karena Karena tadi area Pak. support tadi tidak kejebol kan, dia balik arah jadi situ Oke. akhirnya naik. Mas Bayu kan nanti kan tanggal hari Kamis itu ada Pemangkasan suku bunga, Pak. The Fed ya. Iya, Perkiraan apakah akan dipangkas atau tidak ini Mas Bayu? saya masih belum update, Pak, untuk Belum update keputusan. ya? Oke, itu. Oke, hari ini Mas Bayu memberikan prediksi untuk gold mengalami kenaikan ya dengan target di 3650 ya.
dan sudah open posisi tadi di 3625 ya. Ini udah profit ini Mas Bayu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita. Sukses selalu untuk tradingnya ya Mas Bayu ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan event berita hari ini penting ya, yaitu New York Empire State Indeks Amerika Serikat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang berdampak pada pergerakan di gold, forex dan juga indeks ya. Oke, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat tentunya sharing kita dan stay tune terus di channel kita MFX Surabaya setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bersama sobat-sobat trader semua. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Selamat pagi.